Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah ya. Kita akan melanjutkan operasi hitung campuran kemarin. Kali ini akan belajar tentang menyelesaikan masalah operasi pada bilangan cacah. Operasi hitung campuran pecahan. Bagaimana cara mengubahnya? Sebelum itu kita ubah dulu cara mengubah penyebut pecahan, mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, langkah yang pertama, jika terdapat pecahan, ini Ustazah kasih contoh, 3/10 dijadikan pecahan desimal, kita tulis nolnya, lihat nol yang bawah itu ada 1 0, maka kita tulis 0. Kemudian 3 yang atas kita tulis 3. Terus bagaimana cara memberi komanya? Ingat, lihat yang bawah. Kalau di bawah itu angka 10, maka nolnya 1, kita ngitung dari kanan 1. Maka yang pas adalah 3 baru koma. Sehingga hasilnya 0,3. Kemudian yang nomor 2, 45/100. Ingat ya, nolnya ditulis semua, 100 ada 2 nol. Kemudian 45 ditulis semua. Nah, 0,45. Nah, tidak boleh ya. Nah, makanya kita hitung yang bawah ada 2 nol, kita hitung dari kanan. 1, 2, maka ketemu 0,45. Yang ketiga, 125/1000, maka nolnya kita tulis semua. Nah, kemudian yang 0 depan dieliminasi 2. Kenapa dieliminasi 2? Ingat, kita 3 0, maka hitungnya dari belakang 1, 2, 3, koma. Deng ya, sehingga hasilnya 0,125. Kemudian bagaimana caranya jika bawahnya tidak 0, maka kita samakan dulu agar menjadi 0. 4 itu bisa kita jadikan 0, kalau 10 kan nggak mungkin karena bukan kelipatannya. Sehingga kita jadikan kita jadikan 100, yaitu dengan cara dikalikan 25. Kalau bawah dikali 25, maka atas kita kalikan 25. 3 kali 25 hasilnya 75, 4 kali 25 maka hasilnya 100. Ingat ya, bawahnya ada 2 0, kita tulis dulu 2 0 0 0 75. Kemudian lihat bawahnya ada 2 0, kita hitung dari kanan 1 2 pas setelah 02. Sehingga hasilnya 0,75. Nah, bagaimana caranya kalau pecahan campuran? Jika pecahan campuran, maka langkah yang pertama adalah kita menggunakan pecahan biasa dulu. 1/2/5 kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya penyebut dikalikan angka 1, yaitu 5 dikali 1 ditambah 2, sehingga hasilnya 7/5. Tetap ya, 7/5. Kemudian ingat ya, karena mau dijadikan pecahan desimal, maka kita kalikan 10, 100 dan bilangan kelipatan 10. Nah, kalau 5 kita jadikan 10 boleh, kita jadikan 100 juga boleh. Nah, dalam contoh Ustazah berikan angka 100 ya. Kalau 5 dikali, biar jadi 100 dikali 20, maka atas juga harus dikali 20. Sehingga hasilnya 140/100. Nah, kita jadikan pecahan desimal 0,00140. Nah, kita hitung dari belakang 1 2, maka hasilnya 1,4. Nah, itu ya caranya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa?
Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu gampang, tinggal dibalik. Pecahan desimal jangan bingung ya. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang ada koma-komanya, itu pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya 0,8. Lihat aja di belakang koma ada berapa angka. Contoh 1 ya. 0,8. Di belakang koma ada satu angka yaitu 8. Nah, kalau sudah satu angka berarti nanti pernya per 10 gitu aja. Gampang ya. Berarti 8 per 10. Nah, 8 per 10. Kemudian kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil. 8 dan 10 adalah bilangan yang genap, maka kita juga bagikan dengan bilangan genap, yaitu 8 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 4 per 5. Kemudian 0,25. Ingat-ingatnya apa? Ingat-ingatnya di belakang koma ada berapa angka? Yaitu ada 2 angka, maka dia per 100. Dah kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per berapa? Per 1000 dan seterusnya. Gampang ya? Contoh 2, 25 per 100 kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil. 25 per 100 bisa habis kalau dibagi 25. 100 juga bisa dibagi 25 sehingga hasilnya 1 per 4. 0,375 kita bagi dengan 125 sehingga hasilnya 3 per 8. Nah, kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini gampang sekali. Kalau mengubah pecahan biasa menjadi persen itu penyebutnya hasilnya nanti harus 100. Contoh, 1/4. 1/4 4 itu dikali berapa biar bisa jadi 100? Nah, 4 ini kita kalikan 25 sehingga yang atas pembilangnya kita juga kalikan 25. Kalau di bawah dikali 25, maka jangan lupa ya, atas juga dikali 25. Sehingga menghasilkan 1 kali 25 per 4 kali 25 hasilnya 25 per 100. Kalau sudah seperti ini per 100, persen itu artinya per 100. Kalau sudah per 100 sehingga kita tulis saja penyebutnya yaitu 25 per 100 atau 25%. Ingat ya, persen adalah per 100. Kemudian contoh 2. 4/5 jadikan 100, maka dikali berapa? Nah, 5 kita kalikan 20 agar bisa menjadi 100. Sehingga kalau bawah dikali 20, maka atas dikali 20. 4 kali 20, maka hasilnya 80. 5 kali 20, maka hasilnya 100. Sehingga ingat, karena sudah per 100, kita tulis pembilangnya yaitu 80 per 100 atau 80%. Paham tum ya? Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau ini gampang sekali. Ingat, persen itu per 100. Jadi, kalau 20% itu sama dengan 20 per 100. 75% juga demikian, 75 per 100. 125% berarti 125 per 100. Dah kalau 2% berarti 2 per 100. Nah, jangan bingung ya, pokoknya persen itu per 100. Kemudian kita sederhanakan kalau pecahan itu masih bisa sederhana. Contoh 1, 20% sama dengan 20 per 100. Kita sederhanakan karena 20 dengan 100 sama-sama angka yang bisa dibagi 20. Sehingga 20 dibagi 20 hasilnya 1, 100 dibagi 20 hasilnya 5. Soal 2, 75% sama dengan 75 per 100. Artinya 75 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Sehingga 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4. Paham tum ya? Nah, mengubah pecahan desimal menjadi persen. Nah, ini langkahnya juga sama, yaitu
dengan cara menjadikan pecahan biasa dulu, kemudian kita jadikan persen. Contoh 1, 0,2 itu pecahan apa teman-teman? Ya, yang ada koma-komanya adalah pecahan desimal. 0,2 kita jadikan pecahan biasa dulu. Artinya 0,2, ingat di belakang koma ada berapa angka? 1, maka pernya per 10. 2 per 10 dikali. Kenapa dikali 10 saja? Karena di sini kita jadikan persen. Ingat, persen adalah per 100, sehingga kita kalikan 10 yang hasilnya 100. 2 kali 10 hasilnya 20, 10 kali 10 100, sehingga 20%. 0,35 sama dengan 35 per 100. Ingat, di belakang koma ada 2 angka, sehingga 35 per berapa? 2 angka, berarti 100. Kalau 3 angka 1000, 4 angka berarti 10.000 dan seterusnya. Kemudian nomor 3, 0,125 per 1000 dan seterusnya. Nah, mengubah persen menjadi pecahan desimal sama ya. Ingat ya, 2% itu artinya 2 per 100. 5% itu artinya 5 per 100. Ingat, persen itu per 100. Sehingga, nah ini dilihat, 2 per 100, nolnya, karena 100 kan nolnya ada 2, maka kita tulis semua 0, 0. Kemudian penyebutnya, pembilangnya yaitu angka 2. Pembilangnya angka 2 kita tulis 002. Terus bagaimana cara menentukan koma? Dari yang paling kanan kita hitung. Karena 100 nolnya ada 2, maka dari kanan kita hitung 2. 1, 2, pas di tengah-tengah 0,02. 45% sama dengan 45 per 100, artinya ini kalau harus mengeliminasi dari 0, harusnya 0045. Kemudian kita coret 0 yang tidak pakai, akhirnya 0,45. Yang nomor 3 juga sama. Bisa atau belum paham, bisa japri ustazah. Itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahimtum ya tadi teman-teman? Selanjutnya yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini ustazah lanjutkan besok. Jadi teman-teman cukup itu dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf kalau ada yang